teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yahya Harifa dengan NIM 230306079. Saya dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Hari ini kita akan belajar mengenai proses metabolisme lipid pada ternak ruminansia. Tentu teman-teman bertanya kan, bagaimana jika mikroorganisme seperti protozoa, mikroba, dan fungi jika terdapat dalam tubuh, terutama pada usus, tentunya itu pasti membuat perut kita sakit. Namun pada ternak ruminansia itu berbeda. Tapi teman-teman tahu nggak ruminansia itu apa? Oke, jadi saya akan menjelaskan apa itu ternak ruminansia terlebih dahulu. Ruminansia itu, teman-teman, adalah kelompok hewan mamalia yang memiliki lambung dengan 4 ruangan. Nah, maksudnya 4 ruang, yaitu lambungnya itu disebut satu rumen, retikulum, omasum, dan apomasum. Terus apa nih contoh ternak yang termasuk dalam ruminansia? Nah, jadi ini beberapa contoh hewan ruminansia yang umum dikenal, yang kita ketahui adalah sapi, kerbau, domba. Apa itu saja? Ada lagi teman-teman, yaitu rusa. Rusa kutub juga. Dari kelompok ternak inilah kita akan belajar bagaimana ternak yang banyak ruang lambung ini melakukan metabolisme lipid. Jadi teman-teman ikuti terus videonya ya. Halo teman-teman, baik, saya akan menjelaskan proses pencernaan lipid dan metabolismenya yang terjadi di dalam rumen sampai retikulum pada ternak ruminansia terkait dengan proses lipolisis, biohidrogenasi, sintesis lemak oleh mikroba rumen. Sebelumnya kita mesti tahu kalau lipid atau lemak itu merupakan trigliserida yang dimana terdiri atas unsur kimia yang dimana yaitu karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Lemak ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup organisme. Pencernaan lipid dan metabolisme dalam rumen dan retikulum pada ruminansia, pencernaan lipid dan metabolismenya merupakan proses kompleks yang melibatkan interaksi antara enzim pencernaan mamalia, mikroorganisme rumen, dan struktur rumen yang unik. Berikut adalah penjelasan bagaimana prosesnya. Yang pertama, pencernaan lipid. Pencernaan lipid yaitu lipolisis. Lipid yang dikonsumsi oleh ruminansia dipecah menjadi asam lemak bebas atau kita disingkat dengan AGL dan gliserol oleh enzim lipase yang berasal dari saliva dan pankreas. Hidrolisis. AGL dan gliserol kemudian dihidrolisis lebih lanjut oleh mikroorganisme rumen menjadi asam lemak rantai pendek SCFA dan asetat, propionat, dan butirat. Metabolisme lipid. Biohidrogenasi. Asam lemak tak jenuh atau PUFA, polyunsaturated fatty acid, diubah menjadi lemak jenuh oleh mikroorganisme rumen melalui proses biohidrogenasi. Proses ini merupakan proses penting untuk melindungi ruminansia dari efek toksik PUFA. Sintesis lemak mikroba ini adalah bagian ketiga. Kita mesti mengenal terlebih dahulu VFA itu apa. VFA merupakan gugus aldehid yang terdiri atas asetat, propionat, dan butirat. VFA atau volatile fatty acid, asam lemak terbang, adalah produk utama dari proses fermentasi mikroba di dalam rumen pada hewan ruminansia. VFA merupakan sumber energi utama bagi ruminansia. Secara keseluruhan, VFA merupakan komponen penting dalam metabolisme energi ruminansia. Pemahaman tentang produksi dan peran VFA di dalam rumen sangat penting dalam manajemen nutrisi dan kesehatan ruminansia secara keseluruhan. VFA merupakan komponen penting dalam metabolisme energi ruminansia. Pemahaman tentang produksi dan peran VFA dalam sangat penting. Jadi VFA ini teman-teman dia terdiri dari pembagian itu dari atom karbonnya. Di situ nanti kita
membagi-baginya mikroorganisme rumen menggunakan AGL, gliserol, dan SCFA untuk mensintesis lemak mikrobial yang merupakan sumber protein dan energi penting bagi ruminansia. Penyerapan lemak mikrobial dan AGL diserap di dinding rumen dan retikulum. AGL kemudian diangkat ke hati melalui vena porta untuk metabolisme lebih lanjut, sedangkan lemak mikrobial dapat digunakan langsung oleh tubuh ruminansia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencernaan lipid dan metabolisme yaitu satu, komposisi pakan. Jenis dan jumlah lipid dalam pakan dapat mempengaruhi pencernaan dan metabolisme lipid. Populasi mikroorganisme rumen juga sangat penting nih diperhitungkan, di mana komposisi dan aktivitas mikroorganisme rumen dapat mempengaruhi efisiensi pencernaan dan metabolisme lipid. Kemudian pH rumen, pH atau asam keasaman. pH rumen yang optimal diperlukan untuk aktivitas enzim untuk mikroorganisme rumen. Peran penting pencernaan lipid dan metabolisme. Ini sebagai satu fungsi dari lipid itu sebagai sumber energi. Pencernaan lipid dan metabolisme menghasilkan SCFA yang merupakan sumber energi utama bagi ruminansia. Kemudian sumber protein. Lemak mikrobial merupakan sumber protein penting bagi ruminansia. Ketiga, fungsi fisiologis. Lipid dan produk metabolismenya memiliki berbagai fungsi fisiologis penting seperti membantu dalam pembentukan membran sel, menyimpan energi, melindungi organ vital, memberikan rasa kenyang terhadap ternak, memproduksi hormon. Jadi kesimpulan dari seluruh penjelasan dari saya tadi, pencernaan lipid dan metabolisme dalam rumen dan retikulum ruminansia merupakan proses kompleks yang melibatkan interaksi antara enzim pencernaan mamalia, mikroorganisme rumen, dan struktur rumen yang unik. Proses ini menghasilkan energi, protein, dan senyawa penting lainnya yang penting untuk kesehatan dan produktivitas ruminansia. Sel menyimpan energi, melindungi organ vital, memberikan rasa kenyang. Ini tadi fungsi ya dan produksi. Jadi teman-teman, kita tadi sudah membahas mengenai apa itu PUFA dan ini lagi tambahannya teman-teman. Jadi dalam lemak itu ada yang disebut dengan asam lemak tak jenuh dan asam lemak jenuh, dimana yang penting atau yang esensial dalam tubuh kita itu, maksudnya ini tidak bisa diproduksi oleh ternak tapi dibutuhkan, itu yang disebut dengan esensial, yakni PUFA dan MUFA. MUFA itu monounsaturated fatty acid, sedangkan PUFA itu polyunsaturated fatty acid, dimana yang membedakan mereka ini jumlah rantai ganda, rangkap ganda, rantai ganda pada yang menghubungkan tiap atom karbon. Nah, jadi asam lemak tak jenuh ini merupakan asam lemak yang sangat penting dalam tubuh. Namun juga ada juga batasnya teman-teman. Kemudian kita sudah mention tadi mengenai VFA, mengenai asetat, propionat, dan butirat. Yang membedakan yang tiga ini yaitu atom karbonnya, dimana asetat itu atom C-nya itu cuman atom C-nya itu 2, kalau propionat atom C-nya 3, kalau butirat atom C-nya 4. Selanjutnya untuk dalam proses pembentukan lipid pada menggunakan mikroorganisme, yang membedakannya itu adalah kalau itu alfa atau ikatan alfa itu bentukan lipid dalam tubuh organisme, dalam tubuh ternak, sedangkan pembentukan lipid melalui dengan rantai atau ikatan beta itu dibantu melalui mikroorganisme. Namun teman-teman, kita juga mesti tahu ternyata dalam seluruh
mikroorganisme dalam tubuh kita itu tidak selamanya baik semua. Contohnya dalam ruminansia, untuk pada pembentukan lemak, ternyata protozoa itu tidak berfungsi, malahan merugikan, karena pada dasarnya protozoa akan memakan mikrobarumen yang mengubah tadi makanan menjadi lemak. Kemudian kita juga mesti tahu apa jenis-jenis pakan yang cocok untuk ternak ruminansia dalam pembentukan lemak, di mana kita harus memberikan susunan ransum yang lebih pas. Jadi teman-teman, demikian saja penjelasan mengenai metabolisme lipid pada ternak ruminansia. Semoga ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman menambah ilmu dan wawasan. Demikian saja, terima kasih.